Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Selasa pekan biasa ke-11, 17 Juni 2026. Mari kita merenungkan bacaan suci dari 2 Korintus bab 8 ayat 1 sampai 9 dan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa lelah mencintai orang yang tak membalas cinta? Atau pernahkah kita dikecewakan oleh orang yang justru kita tolong? Jika iya, maka bacaan Injil hari ini seperti menantang kita langsung ke titik paling dalam di hati kita. Tuhan katakan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus tidak katakan, cintailah orang baik saja, atau berbuatlah baik kepada mereka yang menyenangkanmu. Ia meminta kita melangkah lebih jauh dari standar dunia. Dunia mengajarkan logika balas jasa. Kalau kamu baik padaku, aku pun baik padamu. Tapi kasih Kristiani bukan soal balas jasa, tapi itu soal kemurahan hati tanpa syarat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan bahwa Bapa di surga menerbitkan matahari untuk orang baik dan orang jahat, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang berdosa. Artinya, kasih Allah tidak pilih-pilih. Ia tidak mencintai berdasarkan prestasi atau kelayakan, tetapi karena Ia adalah kasih itu sendiri. Pertanyaannya, beranikah kita meneladani cara Allah mengasihi? Mungkin ada dalam hidup kita orang-orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, atau membuat luka. Tapi ketika kita memutuskan untuk mendoakan mereka, mengampuni dan tetap berbuat baik, meski hati masih sakit, saat itulah kita mulai menyerupai Allah. Dalam bacaan yang pertama, Santo Paulus memuji jemaat di Makedonia. Mereka adalah umat yang sangat miskin, namun justru menjadi teladan kemurahan hati. Mereka memberi lebih dari cukup, bahkan dengan sukacita. Apa yang luar biasa? Mereka tidak menunggu jadi kaya untuk berbagi, tapi tetap murah hati dari kekurangan. Hati mereka bebas, tidak dikurung oleh rasa takut kekurangan, tapi penuh kepercayaan bahwa Allah cukup. Ini pelajaran berharga. Kebaikan bukan soal banyaknya materi, tapi kelapangan hati. Sama seperti kasih, kemurahan hati juga tidak menunggu momen ideal. Ia muncul dari hati yang penuh syukur dan kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus menutup Injil dengan kalimat yang sangat menantang. Dikatakan, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Kesempurnaan yang dimaksudkan bukan tanpa celah, tapi kesempurnaan dalam kasih. Kasih yang sabar, lembut, tidak pendendam, tidak mencari keuntungan, dan tetap bertahan meski tak dibalas. Yesus tidak menuntut kita menjadi Superman, tetapi mengajak kita melatih hati setiap hari untuk mengasihi lebih luas, mengampuni lebih dalam, dan memberi lebih tulus seperti Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kasih itu sulit, mengampuni itu tidak gampang, tapi kasih sejati justru memerdekakan. Ketika kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, kita tidak lagi menjadi tawanan kemarahan atau dendam. Kita menjadi bebas dan damai, karena kita berjalan bersama Allah dan memancarkan kasih-Nya di dunia yang haus akan pengampunan. Hari ini, marilah kita berani mengasihi lebih luas,
memberi lebih tulus, dan memaafkan lebih dalam. Bukan karena kita kuat, tapi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.